Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ahmad Rifki dari kelas 1 IA26 dengan nomor NPM 504224438. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar berarti bahwa Undang-Undang Dasar mengikat pemerintah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat, serta setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar memuat norma-norma, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Jadi, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam kerangka tata urutan hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, sekaligus sumber cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan oleh bangsa Indonesia dalam lingkungan nasional maupun internasional. Suasana kebatinan yang melatar belakangi perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan tercermin pada pokok-pokok pikiran pembukaan. Ada 4 alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna alinea pertama tersebut yaitu kemerdekaan adalah hak asasi setiap manusia, tetapi kemerdekaan seseorang harus tunduk pada kemerdekaan bersama sebagai bangsa. Itulah sebabnya yang diutamakan di sini adalah hak kemerdekaan bangsa, bukan hak individu. Penerapan alinea pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan motivasi antar teman. Hidup bernasionalisme, yaitu berarti kita menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada negara kebangsaan, atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu adil dalam menegakkan hukum. Selanjutnya, alinea kedua berbunyi bahwa dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maknanya yaitu kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan ibarat jembatan emas yang mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Penerapan alinea kedua dalam kehidupan sehari-hari yaitu memperjuangkan kebenaran, bersatu dalam kelompok, dan berusaha mencapai tujuannya. Alinea ketiga berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Makna dari alinea ketiga yaitu motivasi material kemerdekaan Indonesia berkehidupan bebas dan merdeka. Aliran ini juga menunjukkan motivasi spiritual, yaitu bahwa kemerdekaan itu bukanlah semata-mata hasil perjuangan secara fisik, tetapi juga karena rahmat Tuhan. Penerapan alinea ketiga pada kehidupan sehari-hari yaitu selalu berdoa jika menghadapi suatu masalah. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Toleransi antar pemeluk agama yang lain. Kita harus menghargai keyakinan orang lain di Indonesia, karena Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia, baik itu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu, karena negara Indonesia memberikan fasilitas untuk memeluk keyakinannya masing-masing sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan alinea keempat pada kehidupan sehari-hari yaitu bisa berupa melindungi segenap bangsa Indonesia, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan juga norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga ada menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.